Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulistiani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 STIT Az-Zahra Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Fauzan Akmal Firdaus MPD, yang mana judul yang akan saya terangkan di sini adalah aliran-aliran filsafat, dampak idealisme, perennialisme, pragmatisme dalam pendidikan modern. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 4 pokok pembahasan, diantaranya yang pertama yaitu adalah pengertian filsafat kurikulum, yang kedua adalah aliran filsafat kurikulum idealisme, dan yang ketiga adalah aliran filsafat kurikulum perennialisme, dan yang keempat adalah aliran filsafat kurikulum pragmatisme. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yang mana philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat di sini dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Sedangkan kurikulum sendiri yaitu merupakan dokumen tertulis yang berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta-peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, disiplin ilmu, maupun rumusan-rumusan masalah pada kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama-tama di sini saya akan membahas apa itu filsafat kurikulum. Adapun pengertian dari filsafat kurikulum sendiri adalah sebuah perangkat dari rencana dan juga aturan mengenai apa? Mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran yang digunakan sebagai bahan acuan kegiatan pembelajaran, lalu dianalisa secara logis baik kata maupun konsepnya. Filsafat kurikulum sendiri memberikan pemikiran yang terlebih dahulu difikirkan secara kritis dan juga masuk akal supaya acuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan juga efektif. Kemudian yang kedua ada aliran filsafat idealisme. Nah, di sini idealisme itu merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa segala hakikat yang ada pada dunia ini adalah tertata pada tataran ide. Adapun tokoh idealisme yang menerapkan gagasan-gagasan idealisme pada pendidikan modern diantaranya ada J. Donald Butler dan juga Herman H. Horne. Nah, idealisme ini berpendapat bahwa hakikatnya kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani ataupun inteligensi. Selanjutnya, adapun tokoh idealisme yang merupakan pencetus pertama filsafat idealisme ini adalah Plato. Nah, di sini Plato itu merupakan bapak filsafat idealisme atau pencetus filsafat idealisme. Nah, pemikiran idealisme ini selalu identik dengan Plato. Karena apa? Karena Plato lah yang sering dihubungkan dengan filsafat idealisme. Nah, menurut Plato sendiri, hakikat segala sesuatu tidak terletak pada yang bersifat materi ataupun bendawi, tetapi segala sesuatu itu ada pada dibalik materi itu, yakni adalah ide sendiri. Kemudian selanjutnya ada aliran filsafat perennialisme. Nah, aliran filsafat perennialisme ini berpegang teguh pada asas nilai atau norma. Karena perennialisme ini berasumsi bahwa realita merupakan tujuan, kenyataan tertinggi itu berada pada alam yang penuh dengan kedamaian. Itu adalah pengertian menurut Siregar pada tahun 2016. Filsafat perennial ini termasuk juga filsafat yang masuk dalam kategori filsafat tua yang disebut dengan filsafat masa pramodern. Namun banyak yang beranggapan bahwa mengklaim bahwa filsafat perennialisme merupakan aliran aktual atau aliran yang ada pada sepanjang zamannya. Nah, selanjutnya adalah tokoh perennialisme. Jadi tokoh-tokoh aliran perennialisme ini diantaranya yang dikenal sebagai Fridtjof Schuon yang dilahirkan di Basel, Swiss pada tahun 1907. Dan juga ada Syed Hussein Nasr yang dilahirkan di Tuhera pada tahun 1933. Adapun perennialisme dalam pendidikan sebenarnya dilatar belakangi oleh filsafat-filsafatnya terdahulu, yaitu seperti tadi
aliran idealisme yaitu Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas pada zamannya. Kemudian yang terakhir ada aliran filsafat pragmatisme. Nah, filsafat pragmatisme ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah atau tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Jadi benar atau tidaknya sesuatu hasil pikir, dalil maupun teori dinilai menurut manfaatnya dalam kehidupan atau menurut faedahnya, berfaedah atau tidaknya teori itu dalam kehidupan manusia. Adapun tokoh pragmatisme di sini yaitu yang dikenal sebagai Charles Sanders Peirce yang lahir pada tahun 1839 dan wafat pada tahun 1914. Ada juga William James yang lahir pada 1842 dan wafat pada tahun 1910. Dan selanjutnya ada juga tokoh pragmatisme yaitu John Dewey yang dilahirkan pada tahun 1859 dan wafat pada 1952. Nah, pragmatisme ini merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersifat mutlak, tidak doktrin, tetapi relatif atau tergantung pada kemampuan manusia. Dalam pragmatisme sendiri, makna segala sesuatu dilihat dari hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan atau benar tidaknya sesuatu ucapan, dalil dan juga teori semata-mata bergantung pada manusia dalam bertindak. Nah, simpulannya pada zaman modern ini dalam dunia pendidikan, aliran filsafat tadi di atas yang ada idealisme, perennialisme dan juga pragmatisme itu dianggap sebagai acuan penting dalam dunia pendidikan filsafat karena filsafat kurikulum sendiri mengacu kepada aliran-aliran di atas tadi. Dari aliran idealisme, perennialisme dan juga pragmatisme sendiri adalah aliran-aliran filsafat tua atau pencetusnya sendiri yaitu Plato. Karena Plato itu dinisbatkan sebagai bapak filsafat sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.